Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Sally Nurkolia dalam tugas Komunikasi Islam. Dosen pengampu Dr. Vivi Hasmawati MSI. Saya akan menganalisa komunikasi Islam yang ada di dalamnya. Video yang sedang berpidato kepada khalayak, yaitu Bapak Profesor Dr. Khairul Tanjung, MBA. Bapak Khairul Tanjung adalah pengusaha asal Indonesia. Ia menjabat sebagai Menteri Koordinator di bidang perekonomian menggantikan Bapak Hatta Rajasa sejak 19 Mei tahun 2014 sampai dengan 20 Oktober 2014. Namanya dikenal luas sebagai pengusaha sukses yang memimpin City Corp. Bapak Khairul Tanjung lahir 16 Juni tahun 1962, yang dimana umurnya sudah menginjak 57 tahun. Nah, untuk menganalisa komunikasi beliau, mari kita simak pidatonya berikut ini tentang meninggikan citra Islam di Indonesia. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Gubernur Jawa Barat atau yang mewakili Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Ketua Majelis Ulama Bandung, Bapak Kiai Haji Muftah Farid, ya, Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena pada hari ini kita semua bisa berkumpul di masjid ini. Insya Allah Bapak Ibu seluruhnya dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Selawat dan salam tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarga, sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Hari ini saya merasa bangga dan bahagia tentu saja karena menerima award dari Majelis Ulama Bandung. Ya. Saya mengucapkan terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Tentu apa yang saya lakukan sebenarnya tentu tidak mengharapkan penghargaan. Ya. Apa yang saya lakukan memang kewajiban saya yang harus dilakukan. Tetapi tentu saya menghargai inisiatif dari Majelis Ulama Kota Bandung yang ingin mensiarkan apa yang saya lakukan agar bisa menjadi contoh untuk diikuti oleh orang-orang lain. Bapak Ibu, kebetulan saya lahir dari orang yang kurang mampu. Ya. Saya lahir dari keluarga yang sangat sederhana. Ya. Sebagai gambaran, saya tinggal di rumah petak yang WC-nya nggak ada di dalam rumah. Jadi kalau saya harus melakukan hajat, itu saya harus keluar rumah lebih dahulu. Ya, itu sekedar gambaran kepada Bapak Ibu tentang situasi masa kecil. Alhamdulillah, rupanya Tuhan memilih saya untuk mengemban amanah yang luar biasa besar. Ya. Di awal-awal tentu saja saya mencoba mencari tahu, ya, kenapa Tuhan begitu baiknya kepada saya sampai saya diberi amanah yang begitu besar. Jujur harus saya katakan, saya bisa sampai dalam tahapan seperti ini, itu harus saya katakan dalam akal pikiran yang sehat, tidak mungkin bisa terjadi. Ya. Saya lulus SMA, masuk Fakultas Kedokteran Gigi, Bapak Ibu sekalian, di Universitas Indonesia. Alhamdulillah lulus jadi dokter gigi. Alhamdulillah juga dokter giginya nggak pernah dipakai sampai hari ini. Jadi ini adalah satu hal yang memang Tuhan berkehendak begitu. Ya, kalau saya jadi dokter gigi mungkin banyak hal juga yang saya bisa buat orang lain. Tetapi mungkin jumlahnya tidak sebanyak kalau dibandingkan dengan peran saya seperti sekarang. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, ya
Tuhan ya yang mengatur semuanya, membawa saya arahnya sampai seperti ini. Ya. Sampai jadi pengusaha karena terpaksa, karena kesulitan ekonomi saya harus membiayai sekolah saya sendiri. Mau tidak mau setelah lulus jadi dokter gigi, pilihannya dua Bapak Ibu sekalian. Jadi dokter gigi harus ke daerah, ya, tinggal di sebelah puskesmas, dikasih rumah sama pemerintah, dapat gaji. Zaman itu kalau praktek masih bisa, tapi di kampung ayam pakai singkong. Ya. Tetapi karena saya harus menanggung sekolah adik-adik saya, kehidupan adik-adik saya dan keluarga saya, akhirnya saya memutuskan untuk tidak menjadi dokter gigi. Ya. Jalan hidup sayalah yang membuat saya seperti ini. Jadi ini semua mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita semua, dan Bapak Ibu sekalian, saya juga titip tolong jaga kebersihannya, jaga keindahannya, supaya Islam identitas yang baik dan maju ke depan. Saya rasa itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kepada Majelis Ulama Kota Bandung, terima kasih atas award-nya. Mudah-mudahan ini bisa memacu orang-orang lain untuk bisa berbuat lebih banyak untuk umat kita. Terima kasih. Maaf kalau ada kekurangan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita dengar pidato Bapak Khairul Tanjung, terlebih dahulu untuk mengetahui pengertian dari komunikasi dan komunikasi Islam itu sendiri. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui media yang ditujukan untuk mendapatkan feedback atau umpan balik. Sedangkan komunikasi Islam adalah komunikasi yang dibangun di atas prinsip-prinsip yang memiliki roh kedamaian, keramahan, dan keselamatan. Pidato Bapak Khairul Tanjung menggunakan komunikasi Islam, yang mana beliau menggunakan prinsip-prinsip komunikasi Islam yang telah dijelaskan oleh Ibu Dr. Vivi Hasmawati, MSI. Sebelum menyampaikan pesannya, Bapak Khairul Tanjung juga berbicara dengan lemah lembut. Dapat juga kita lihat beliau berkata dengan baik dan jujur. Hal ini terdapat di dalam Al-Quran Surah An-Nisa ayat 9, yang dimana prinsip komunikasi di dalam Al-Quran, dan hendaklah takut kepada Allah, orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah, dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. An-Nisa ayat 9. Sebagai komunikator, Bapak Khairul Tanjung tidak menyinggung komunikannya. Bapak Khairul Tanjung juga menyampaikan nasihat. Hal ini menggambarkan keadilannya, dan terkutip dalam pidato beliau. Dalam pidato beliau, Khairul Tanjung selalu berdoa kepada Allah SWT. Terkutip dalam pidatonya, sebagai Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia, fokus ya, berdakwahnya hanya memajukan ekonomi umat, karena itulah yang paling saya ketahui dibandingkan ilmu yang lain, dibandingkan ilmu syariat, ya, ilmu marifat dan lain sebagainya. Setelah kita amati dan dengarkan dari penyampaian Bapak Khairul Tanjung, dapat kita simpulkan bahwa komunikasi yang disampaikan Bapak Khairul Tanjung adalah komunikasi Islam. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Cukup di sini video kali ini. Mohon maaf jika ada kesalahan, kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.